Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cecilia Chelsea Widya Handoyo dengan NIM 12510020030 sebagai pemilik Iclad Mansion Jewelry, toko aksesoris perhiasan, emas dan perak yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Hari ini saya ingin memaparkan kondisi keuangan usaha saya selama bulan Januari 2025 dan mengapa saya yakin ini adalah peluang pendanaan yang menarik dan rendah risiko bagi investor. Sebagai catatan, usaha saya saat ini berbentuk usaha perseorangan. Skema pendanaan yang saya tawarkan adalah pinjaman modal kerja dengan imbal hasil, bukan penyertaan saham. Sehingga kepemilikan dan kendali usaha tetap di tangan saya sebagai pemilik. Pada periode ini, saya memiliki 20 transaksi yang sudah termasuk dengan jurnal penyesuaian. 3 jurnal penyesuaian. Setiap transaksi ini saya catat ke dalam general journal dengan format debit kredit yang standar. Karena metode persediaannya itu perpetual, setiap kali ada penjualan, 2 jurnal langsung dibuat secara bersamaan, yaitu jurnal sales revenue dengan jurnal COGS, serta pengurangan inventory. Sebagai contoh, pada transaksi tanggal 10 Januari ini, yang dimana saat menjual 6 cincin emas, saya mencatat penjualan tunainya itu sebesar 18 juta. Sekaligus dengan COGS-nya sebesar 12 juta. Dan pengurangan persediaan atau inventory gold ring-nya ini di tanggal yang sama. Lalu setelah membuat general journal, saya posting semua akun ini di ledger. Saya pisahkan sesuai dengan nama akun dan nomor serinya. Setelah semua itu sudah terpisah dan sudah dihitung, saya masuk ke trial balance atau saya membuat trial balance untuk melihat apakah debit dan kreditnya itu seimbang atau tidak. Di akhir periode ada 3 jurnal penyesuaian yang saya buat. Yaitu yang pertama, pemakaian perlengkapan toko atau supplies sebesar 1 juta. Yang mengakui beban perlengkapan dan mengurangi saldo dari store supplies. Lalu yang kedua, ada beban sewa bulan Januari sebesar 2 juta. Yang memindahkan sebagian prepaid rent menjadi beban. Lalu yang ketiga, beban depresiasi atau depreciation expense toko atau equipment sebesar 250.000. Nah, ketiga jurnal ini penting agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai prinsip akrual, bukan hanya berdasarkan kas yang keluar atau masuk. Setelah itu, saya posting kembali ke dalam ledger untuk yang adjusting entry, untuk mengupdate data yang terjadi di tanggal 31 Januari. Setelah posting ke ledger, saya membuat adjusting trial balance untuk melihat apakah masih balance atau tidak di tanggal 31 Januari ini. Sebagai pelengkap, saya juga menyusun inventory report
yang merinci arus keluar masuk persediaan per produk menggunakan metode FIFO perpetual. Jadi iklan mention Jewelry menjual 4 jenis produk, yaitu ada gold rings, gold bracelet, silver rings, dan silver bracelet. Nah, pada gold rings, saya membeli 20 unit dengan total 40 juta di tanggal 5 Januari. Lalu di tanggal 10 Januari terjual 6 unit dengan total 12 juta. Maka dari itu dia mengurangi balance-nya itu atau saldo berjalannya dari 20 menjadi 14 unit dengan total 28 juta. Nah, pada tanggal 17 ini terjadi pengembalian barang atau retur. Karena kondisi barangnya masih bagus, maka dari itu saya menambahkan pengembalian tersebut ke dalam purchase saja untuk agar jejak fisik barangnya itu tetap jelas. Jadi dia menambahkan saldo berjalannya ini dari 14 menjadi 15 unit dengan total 30 juta. Maka dari itu kita mengetahui bahwa ending inventory dari gold rings ini sebesar 30 juta. Sedangkan cost of goods sold-nya sebesar 10 juta. Kita lakukan teknik metode tersebut ke semua inventory sehingga diketahui jika keempat inventory tersebut digabungkan, kita mengetahui bahwa cost of goods sold-nya itu sebesar 70 unit dengan total 51.500.000. Lalu ending inventory-nya sebesar 19 unit dengan total 40 juta. Berdasarkan adjust trial balance, saya menyusun income statement. Pendapatan bersih diperoleh dari sales revenue dikurangi dengan sales return, menjadikan dia net sales 71 juta, lalu dikurangi dengan cost of goods sold yang sudah kita ketahui sebelumnya, menjadikan dia gross profit atau laba kotor sebesar 19.500. Lalu cost of gross profit ini dikurangi dengan berbagai expense yang menjadikan dia sebagai net income for the period atau laba bersih di periode ini sebesar 9.950.000. Di statement of owner's equity, modal awalnya itu 150 juta, lalu ditambahi dengan laba bersih sebesar 9.950.000 dan menghasilkan modal akhir yaitu 159.950.000. Dari sisi statement of financial position, total aset kami per akhir Januari itu ada di angka 205.700. Dengan struktur permodalan yang sehat, ekuitas pemilik menopang sekitar 77,8% dari total aset. Sementara utang usaha itu hanya sekitar 22,2%, ya 22,2%. Ini berarti usaha kami tidak bergantung pada utang dan punya ruang yang besar untuk menambahkan pendanaan tanpa menjadi terlalu beresiko. Dari statement of cash flow, modal awalnya itu 150 juta dari pemilik digunakan untuk operasional dan investasi peralatan toko.
itu sebesar 15 juta. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini sedikit negatif di bulan pertama. Itu sebesar minus 50.000. Yang sepenuhnya ini sih wajar, karena ini adalah bulan pembentukan persediaan awal sebesar 40 juta. Nah, investasi ini akan menghasilkan penjualan di bulan-bulan berikutnya. Gitu. Saldo kas akhir bulan ini juga tetap kuat di 134.950.000 atau setara dengan 65,6% dari total aset kami. Ini menunjukkan likuiditas yang sangat sehat dan fleksibilitas tinggi untuk merespon kebutuhan operasional maupun peluang ekspansi. Lalu kita masuk ke closing entries atau jurnal penutup. Jadi kami membuat jurnal penutup untuk menolkan sales revenue dan berbagai expense ini. Lalu diposting ke Ledger. Setelah itu saya menyusun post closing trial balance. Di sini seluruh akun nominal seperti sales revenue, sales returns, COGS, dan expense itu sudah bersaldo 0. Jadi yang tersisa hanya akun real seperti cash, terus account receivable, lalu inventory, lalu store supplies, prepaid rent, store equipment beserta dengan accumulated depreciation equipment ya. Nah, total debit dan kredit di post closing ini tetap seimbang di 205.950.000 yang menunjukkan seluruh proses penutupan ini sudah benar dan siap menjadi saldo awal di periode Februari 2025. Dengan fundamental yang sudah saya paparkan, saya membuka peluang pendanaan dalam bentuk pinjaman modal kerja atau kerjasama bagi hasil yang akan saya gunakan untuk menambah variasi dan kuantitas persediaan, memperluas pemasaran digital, dan mempercepat perputaran modal kerja. Skema pengembalian dapat didiskusikan dalam bentuk bunga tetap atau bagi hasil dari laba bersih bulanan. Sebagai kesimpulan, siklus akuntansi dari Reclamation Jewelry untuk Januari 2025 menunjukkan bahwa usaha ini tuh menghasilkan laba bersih sebesar 9.950 yang menambah modal pemilik dari 150 juta menjadi 159.950. Kenaikan ini tuh bukan kesalahan, melainkan bukti bahwa proses penutupan buku berjalan sesuai prinsip akuntansi, yaitu laba adalah hak pemilik dan secara otomatis memperbesar ekuitasnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.